menanyakan kenapa sih anggrek saya tidak mau berbunga, kapan anggrek saya berbunga, dan bagaimana caranya agar anggrek saya cepat berbunga. Itu adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya dari teman-teman yang baru memulai menanam anggrek atau baru memulai merawat anggrek. Dan saya akan jawab pertanyaan itu di video ini dari sisi yang berbeda, dari pendekatan yang sangat berbeda dari biasanya dan jarang dibahas oleh teman-teman pecinta anggrek yang lain. Saya akan berikan caranya di sini dan kita bahas. Kita ngobrol-ngobrol santai, ditekan dulu tombol like-nya dan juga tombol subscribe sekalian juga. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan bahas tentang pembungaan anggrek yang cukup sulit berbunga, terutama untuk teman-teman yang baru memulai anggrek atau untuk para pemula. Ini saya bagikan triknya, tapi dari sisi yang berbeda, bukan dari segi fisik, tapi dari segi non fisiknya. Untuk anggrek secara umum lebih mudah, lebih gampang atau jauh lebih mudah membungakan atau membuat anggrek kita berbunga dari anggrek hibrid daripada anggrek spesies. Anggrek spesies itu anggrek yang masih asli alam, belum dikawin silang ataupun yang lainnya seperti yang ini. Ini adalah Cymbidium bicolor. Ini anggrek spesies, ini hidup di alam seperti ini. Nah, untuk anggrek hibrid ada beberapa jenis atau ada sangat banyak jenisnya, dan itu udah merupakan anggrek unggulan yang udah dikawin silang oleh para ahli sehingga menghasilkan anggrek yang lebih tahan terhadap hama penyakit ataupun bunga lebih besar, varian warna lebih banyak, dan itu sudah unggulan, sudah yang beredar di pasaran, sudah teruji dan sudah dapat diandalkan. Itu jauh lebih mudah merawatnya atau membungakannya. Secara umum seperti itu. Jadi secara umum lebih mudah merawat anggrek hybrid daripada spesies, tapi secara khusus ada yang lebih mudah merawat anggrek spesies daripada anggrek hibrid. Misalnya seperti yang tadi, yang ini kan Cymbidium bicolor, ini anggrek spesies. Yang ini juga masih nih, ini spesies juga, ini Vanda mini atau Ascocentrum miniatum, anggrek spesies, belum di hibrid. Untuk yang ini saya dapatkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Jawa Barat, Purwakarta, daerah Bungursari, Campaka, daerah sekitaran situ, di dataran menengah. Jadi buat yang berada di sekitaran situ, daerah Purwakarta ataupun Bungursari ataupun yang masih satu ketinggiannya sama, suhunya sama, akan sangat mudah merawat anggrek ini. Anggrek ini tumbuh seperti rumput, tanpa dirawat secara khusus pun pasti hidup dan berbunga. Kita tinggal tempelkan aja di pohon, biarkan aja, nanti dia berbunga dengan sendirinya tanpa perawatan khusus. Tidak harus disiram, tidak harus dipupuk, bisa hidup dengan sendirinya. Itu sangat-sangat mudah untuk anggrek spesies untuk secara khusus. Tapi berbeda jika kita tanam di Jakarta ataupun daerah yang lainnya yang berbeda suhu, ketinggian, dan juga agroklimat yang lainnya dengan Purwakarta. Itu akan cukup sulit merawat anggrek ini. Mungkin bisa hidup tapi berbunga sulit. Itulah yang menyebabkan anggrek spesies itu endemik. Ada juga beberapa yang bersifat endemik seperti anggrek Paphiopedilum ataupun yang lainnya. Itu ada yang tidak bisa ditanam di luar daerah. Tapi untuk beberapa anggrek spesies ada yang adaptasinya cukup tinggi seperti yang ini ataupun Vanda mini, ini adaptasinya cukup tinggi. Jadi di luar habitatnya pun masih bisa hidup subur. Itu secara khusus. Secara umumnya seperti tadi. Dan kita kembali ke awal, ke pembahasan awal. Kenapa sih anggrek saya sudah susah berbunga, atau gimana caranya agar cepat berbunga, kapan anggrek saya akan berbunga? Jawabannya sangat mudah. Jawabannya ada di anggreknya sendiri. Jadi kita tanya ke anggreknya, nanti dia akan ngomong, bos, saya mau berbunga nih, udah ngebet, kebelet pingin berbunga. Kita segera bawa ke bidan biar cepat-cepat ditangani. Atau misalkan yang ini, bos, saya masih lama nih, masih butuh setahun lagi untuk berbunga. Nah, kita berikan pupuk pertumbuhan. Jadi untuk pupuk tanaman itu nomor 2 ya. Yang penting kita paham dulu karakter anggrek. Faktanya di lapangan, buat teman-teman penghobi anggrek, ada yang memakai air cucian beras aja itu sudah hidup subur tanpa pupuk kimia yang mahal ataupun yang lainnya. Karena untuk merawat anggrek skala rumahan itu jauh berbeda dengan skala perkebunan dari sisi perawatan dan juga tujuan perawatannya.
Kalau untuk skala perkebunan atau untuk pertanian ataupun yang lainnya itu bentuknya usaha atau perusahaan. Jadi si bosnya menanam anggrek ibarat kita ternak. Bagaimana caranya agar ternaknya cepat gede, cepat besar, daging banyak agar cepat kita meraup keuntungan gitu, seperti itu. Tapi kalau skala rumahan itu berbeda tujuannya, dari tujuan aja udah berbeda. Untuk perawatan skala rumahan kita membeli anggrek dan kita merawat anggrek itu bukan untuk dijual lagi. Ada beberapa yang dijual tapi kebanyakan itu untuk koleksi pribadi, untuk koleksi atau hobi anggrek atau yang lainnya dah, boleh disebutkan di kolom komentar. Dari segi tujuan itu sudah berbeda, jadi kita memperlakukan juga harus berbeda secara psikis ya, bukan secara fisik. Kalau untuk perkebunan mungkin ada aturan-aturan main agar anggreknya bagus, sekian umur sekian kasih sekian pupuk, dosis sekian persen. Tapi untuk skala rumahan tidak perlu. Yang penting intinya anggrek kecil berikan pupuk dosis rendah, anggrek gede barulah dosis tinggi. Dan yang penting kita pahami anggreknya, jadi dia bisa ngomong, bukan secara harfiah berbicara ya, tapi kita bisa tahu kapan dia akan berbunga, kapan dia belum mau berbunga. Nah itu bisa kita pahami, kita bisa baca dari karakter pertumbuhannya. Jadi kita lebih ke individual, jadi ada hubungan antara kita yang merawat dengan anggrek. Jadi kita jangan melihat secara keseluruhan, tapi ke secara individual, satu persatu. Kalau seorang guru mempunyai murid 50 orang siswa, mesti tahu nama siswa masing-masing dan karakternya. Tidak semua siswa sama. Mungkin semua siswa adalah manusia, dia makan nasi, tapi tidak semua siswa ada yang makan nasi. Ada juga yang alergi terhadap nasi, ada yang harus makannya yang lain, potato atau apa, kentang, tidak bisa makan nasi, ataupun ada yang tidak bisa makan daging, seperti itu. Kurang lebih sama anggrek juga, biarpun sama jenisnya, satu jenis misalkan Dendrobium, ada yang karakternya memang tidak bisa diberi pupuk tertentu, ada yang tahan, ada yang lain. Jadi kita lebih fokus ke secara individual, secara kejiwaan. Biarpun ini anggrek bukan orang, tidak punya otak, tapi ini makhluk hidup, ini punya jiwa juga. Cuman kita tidak bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan, dan ini bisa bicara, cuman kita aja yang nggak bisa dengar. Tapi kita bisa memahami dari gerak pertumbuhannya. Misalnya anggreknya udah tutup daun, nanti bisa dah kalau udah lama merawat anggrek, nanti bisa paham kita. Kadang saya bicara sendiri sama anggrek, lu kapan bunga, kayak gitu juga. Mungkin ada yang sama juga sama saya, yang suka bicara sendiri kayak orang ngelantur. Kalau yang itu di kolom komentar, dan ini khusus ngoceh ya, konten ini khusus ngoceh, yang penting bermanfaat. Kalau ada yang nyinyir ngoceh doang, kontennya bodo amat, yang penting bermanfaat. Karena saya kerja siang, kerja, dan saat ini lagi banyak-banyaknya kerjaan, gak keubah. Selain kerja di perusahaan, saya juga jualan anggrek, juga bikin tutorial untuk anggrek untuk teman-teman, tutorial anggrek untuk teman-teman yang pecinta anggrek. Dan ini untuk barang untuk di packing ya, belum saya packing. Jadi habis nge-vlog saya packing, ini udah ada yang beli, seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ini ngoceh doang, juga malam yang petian. Jadi seperti itu loh, gak usah ribet-ribet lah kalau untuk anggrek mah. Yang penting pahami dulu karakter. Kalau untuk memahami karakter anggrek itu tidak sebentar ya, saya aja butuh waktu minimal 2 tahun untuk benar-benar mengenali karakter satu jenis anggrek. Misalnya Phalaenopsis untuk anggrek bulan, itu minimal 2 tahun baru bisa benar-benar paham karakter anggrek. Itu pun dengan kita kesabaran, kita sabar, kita pahami di waktu musim penghujan seperti ini, musim kemarau seperti itu. Itu biasanya 2 tahun baru bisa paham satu jenis anggrek. Begitupun dengan Dendrobium. Dan untuk Dendrobium ini tipenya paling mudah berbunga ya, paling mudah dirawat untuk pemula. Apalagi Dendrobium dengan tipe pembungaan dari atas, ini paling mudah dirawat, tidak bandel, tidak rewel, kalau cukup bandel. Yang penting sudah besar dan tutup daun. Dan jika anggreknya belum kunjung berbunga, seperti Dendrobium yang ini misalnya nih, ini kan masih anakan. Nanti si plant yang ini tumbuh anakan lagi lebih besar dari ini. Ketika sudah ukurannya sudah maksimal, ukuran besar, nanti akan mengeluarkan bunga sendiri dengan sendirinya. Dan
dan kita bisa tahu, oh kalau misalkan ini belum berbunga nih untuk saat ini, sabar aja dulu, nanti di tunas berikutnya biasanya akan berbunga, dan itu bisa memberikan surprise buat kita. Jika kita menyayangi anggrek, nanti si anggreknya juga akan berbakti. Kalau misalkan saat ini tidak berbunga, apa yang kita harapkan berbunga, ternyata gagal berbunga. Nanti di hubungan berikutnya, jika kita merawatnya dengan sepenuh hati, jika kita menyayangi anggrek, anggreknya tentu akan subur, bagus, dan nanti dia akan memberikan kejutan yang luar biasa. Kadang dia berbunga dari semua batang, bisa mencapai 5 ataupun 7 puntum sekali keluar. Itu sangat bagus, sangat amazing dah kalau buat saya dari satu jenis anggrek. Begitupun dengan yang lainnya. Dan jika kita menyayangi anggrek, tidak hanya mengharapkan bunganya aja, nanti kita akan lebih sabar. Yang penting anggrek itu pertama kesuburannya, bunga yang ke nomor sekian lah dalam merawat anggrek itu. Pertama kesuburan, yang kedua kesabaran, karena anggrek tidak bisa kayak menanam toge 2 hari langsung panen. Anggrek itu minimal setahun baru panen, seperti itu, baru berbunga maksudnya. Ngopi dulu, capek ngoceh mulu. Kurang lebih seperti itu kalau menanam anggrek, kalau merawat anggrek pun seperti itu. Jadi tidak harus mengharapkan bunga sebetulnya. Kalau merawat anggrek, kalau kita benar-benar menyayangi anggrek, itu tidak terlalu mengharapkan bunga. Yang penting kesuburannya aja. Nantinya anggrek akan berbunga dengan maksimal. Kalau untuk membungakan aja itu perkara mudah ya. Kalau untuk beberapa jenis anggrek, teman untuk dendrobium, gak harus subur, gak harus gede. Anggrek kecil pun, anggrek sakit pun, anggrek belum mati pun bisa berbunga jika kita mau membungakan, jika kita paksa. Saya sudah coba anggrek sekecil ini pun, kalau mau membungakan kita paksa berbunga, bisa berbunga. Cuman kasihan nantinya ketika kita paksa dia berbunga, anggrek sekecil ini nanti kehidupannya akan merana seperti anak kecil yang bisa dipaksa kerja. Nanti ketika sudah besarnya kasihan, seperti itu kurang lebih. Jadi kita lebih memahami anggrek secara individual, secara dari pasal dari anggreknya, satu anggrek ke kita. Jadi untuk semua anggrek kita harus paham satu-satu, si A, si B, si C, si D. Tidak semua anggrek itu sama, biarpun satu jenis tapi tidak sama, tidak bisa disamakan, karena mereka punya kehidupan, punya nyawa juga. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan lagi, karena ini untuk para pemula yang baru mulai anggrek, biasanya memulai dari anggrek dendrobium. Ini lebih bijak memulai dari anggrek dendrobium ya, lebih mudah dibungakan. Ataupun memulai anggrek dari anggrek hutan, anggrek spesies yang harganya cukup terjangkau seperti ini. Cuman kelemahannya, kalau tempatnya tidak sesuai dengan agroklimat, ini akan sulit berbunga, jauh lebih sulit berbunga daripada anggrek hibrid yang beredar di pasaran. Kalau untuk anggrek hibrid ini lebih umum, di mana aja bisa dirawat. Kalau untuk anggrek hibrid seperti ini. Kalau untuk dendrobium, nah ada beberapa lagi. Ini satu lagi dendrobium nobile. Ini nobile, tidak seperti dendrobium yang biasa beredar di pasaran. Kalau dendrobium nobile ini agak lambat kadang berbunganya, karena memang membutuhkan perbedaan suhu yang cukup signifikan, seperti Phalaenopsis. Jadi jika malam harinya dingin banget, siang harinya panas banget, jadi perbedaan suhunya cukup mencolok, ini akan segera berbunga. Tapi pada plant yang siap untuk dibungakan, pada dendrobium secara umum ada istilah tutup daun. Nah jika sudah tutup daun seperti ini tandanya sudah ngebet dia mau berbunga. Tapi jika plantnya sudah besar, kalau yang sebesar ini bisa dibungakan, tapi hasilnya kurang bagus nantinya. Sebaiknya biarkan aja dulu beranak seperti ini. Nanti jika anaknya sudah besar, beranak lagi, nah barulah kita langsung pembungaan. Jika plantnya memang susah untuk berbunga, kadang kan kayak orang juga ada yang susah melahirkan. Mohon maaf, bukan berarti saya ini ya, tapi seperti itulah anggrek juga. Kadang dia sudah pengen ngebet, pengen berbunga, tapi sulit untuk berbunga. Kita induksi, ada induksi kelahiran misalnya di sini nih, kita berikan hormon di titik pertumbuhannya. Tapi jika dia sudah mau berbunga, kalau belum mau berbunga jangan, karena tidak akan berbunga. Kalau sudah mau berbunga tetapi memang sudah sulit untuk mengeluarkan bunga untuk tumbuhnya, kita induksi di sini, kita rangsang pembungaan di titik-titik pembungaannya. Itu sudah saya bagikan videonya untuk yang induksi atau merangsang pembungaan mobil. Tapi kayak yang penting intinya kita pahami dulu si plantnya ini, dia mau berbunga apa enggak, dia ngebat udah kebelet belum atau mau berbunga, seperti itu.
jika kita paksa pada plant yang belum mau berbunga, dia kasih pupuk apapun atau diinduksi pakai jenis apapun itu sudah akan sulit untuk berbunga karena memang dia belum mau berbunga. Jadi kita lebih memahami anggrek dulu, pahami dulu karakternya. Nanti saat dari perawatan hari ke-1, hari kedua dan hari seterusnya kita lihat ya, amati perkembangannya, nanti dengan sendirinya akan paham. Yang penting kita konsisten, sabar, makanya kesuburan dan kesabaran itu penting. Jadi sementara itu aja dulu, sementara ngoceh hari ini tanpa tutorial, cuma ngoceh doang. Oh ya nak, karena waktunya sibuk banget asli, capek ini gitu, habis kerja langsung packing. Yang penting dapur gebul lah buat anak istri. Mau nonton mau enggak bodo amat, yang penting ada yang nonton, itu ada yang komen juga. Yang penting ditekan tombol like-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, tuh saya tonton. Oke, gitu aja sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.